Oke, sekarang kembali lagi penjelasan berikutnya ya. Mungkin udah nggak sabar ya. Iya. Tadi sama Pak Faisal udah dijelasin PT Bandung. PT-nya di mana? Bandung. PT-nya di Bandung, di Cicahem ya, tepatnya di Cicahem. Saya sendiri dan tim itu bangga karena saya orang Bandung. Jadi perusahaan PT BES kasih peluang usaha yang potensinya besar, gitu, yang potensinya besar. Kita berbicara uang kecil aja dulu ya, yang udah saya rasakan ya manfaatnya. Itu produknya tuh keren-keren, nanti bisa di ending ya. Uang kecil 1,670 M. Besar atau kecil? Besar. Besar. Pengen cepat atau pengen lama? Cepat dong. Saya tidak mengatakan bahwa harus di PT BES mencari uang. Kerja bisa dapat duit, bisa hidup. Betul. Bertani bisa dapat duit, bisa hidup. Tapi saya punya alasan. Punya alasan mengapa saya menjalankan bisnis PT BES. Ada yang kerja lebih 13 tahun? Ada. 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun 156 bulan. 1,67 dibagi 156 bulan 10.700.000 lebih. Kurang lebih 10.700.000 per bulan. Pak Anwar ya tadi namanya. Pak Anwar untuk mendapatkan uang 1,67 selama 13 tahun di luaran sana. Itu artinya Pak Anwar harus bisa menabung 10.700.000. Bapak Ibu bisa nggak? Ada. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu pengen dibantu sama perusahaan PT BES, karena saya juga dibantu. Yang awalnya banyak hutang, betul. Yang tadinya nggak punya rumah, punya rumah. Yang tadinya nggak punya mobil, gitu kan? Dan bahkan banyak teman-teman Om B yang berjalan sama Om B. Kalau Bapak Ibu pengen dibantu sama perusahaan PT BES untuk mendapatkan uang 1,67 selama 13 tahun baru dapat 1,67. Itu artinya Pak Anwar atau Bapak Ibu sudah bisa menabung 10.700.000 per bulan di luar bonus ngopi-ngopi jutaan per hari. Dahsyat. Pengen lebih cepat? Pengen. 6 tahun 72 bulan. 1,67 dibagi 6 tahun 20, kurang lebih 23 juta per bulan harus bisa menabung. Kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan uang 670 di luar sana, apapun itu kerjaannya, untuk mendapatkan uang segini selama 6 tahun harus bisa menabung 23 juta per bulan. Bisa nggak? Susah. Kalau Bapak Ibu pengen dibantu sama perusahaan PT BES untuk mendapatkan uang 1,67, ini uang kecilnya, selama 6 tahun baru dapat. Itu artinya udah bisa menabung 23 juta per bulan di luar bonus ngopi-ngopi jutaan per hari. Dahsyat. Orang lain ada yang 1 tahun dapat 6 ini, ada yang 1 tahun dapat 31,67, ada yang 1 tahun udah lebih dari 1,67. Temenin 3 tahun Lebih cepat dong. 36 bulan. 46, kurang lebih 46 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu di luaran sana, apapun itu kerjaannya, untuk mendapatkan uang 1,67 selama 3 tahun
harus bisa menabung 46 juta per bulan, bisa nggak? Tidak. Kalau Bapak Ibu pengen dibantu sama perusahaan PTBes untuk mendapatkan 1,67 selama 3 tahun baru dapat, terhitung bisa menabung 46 juta per bulan di luar bonus mobil. 13 tahun berjuang baru dapat 13 tahun 1,67. Ini bukan ajaran tim Om B. Pengen 6 tahun. Ini bukan ajaran tim Om B. 6 tahun baru dapat 1,67. Apa mau 3 tahun? Ini boleh tim Om B, tapi ini orang nggak punya utang. Orangnya nggak punya utang. Loyo, pingin 1 tahun. 1 tahun. Maaf tulisannya jelek ya. Maklum. Karena maklum tamatan SD kelas 5 gak naik 2 tahun. 12 bulan. Kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan 1,67 selama 1 tahun di luar sana, harus bisa menabung kurang lebih 139 juta per bulan. Bisa nggak? Kalau Bapak Ibu pengen dibantu sama perusahaan PTBes untuk mendapatkan 1,67 1 tahun baru dapat. Itu artinya sudah bisa menabung 139 juta per bulan di luar bonus kopi. Bisa nggak? Nggak bisa. Coba bayangkan Bapak Ibu di luar sana, apapun itu usahanya, untuk mendapatkan penghasilan 10.700.000 saja per bulan, modalnya harus berapa? Cukup nggak 50 juta? Enggak. Ini modalnya sampai ratusan juta. Apalagi 23 juta per bulan. Apalagi 139 juta. Di luar sana modalnya besar. Tapi di PTBes modalnya cuman impian dan keyakinan. Impian dan sikap. Plus keyakinan. Masih punya nggak Bapak Ibu? Masih punya. Impian sama halnya tujuan. Bapak Ibu datang ke sini karena udah tahu jalan. Nggak lama kan? 1 jam 2 jam sampai. Orang yang tidak mempunyai impian, banyak di luar sana yang berkata, yang penting hidup mengikuti arus, pikiran tenang. Coba, tahu nggak orang gila? Tahu. Pikirannya lebih tenang nggak? Minta nasi padang 10 bungkus dikasih nggak? Dikasih. Sedangkan kita enggak ya? Enggak. Impian berawal dari pikiran. Coba, itu kopi siapa? Saya. Kopi. Coba angkat. Coba minum. Pikiran. Tadi mikir dulu nggak? Mikir dulu. Pikiran berucap meskipun dalam hati. Terus bertindak, diminum. Dirasain sama siapa? Saya. Maka jangan sampai salah memilih untuk berpikir. Maka jangan sampai memilih untuk berucap. Salah memilih berucap. Maka jangan sampai salah memilih untuk bergaul. Impian tuh kayak gimana sih? Dalam banget. Kalau Om B sendiri, waktu pertama berjuang di bisnis ini, meskipun diejek, nggak logis lah, nggak bisa lah, nggak apalah. Tapi saya yakin dan percaya, karena saya udah tahu jalan. Saya pengen dapat 3 bulan mobil. Alhamdulillah, melenceng sedikit, kurang 4 bulan saya dapat mobil. Impian tuh harus dalam banget. Titik gak pengen tahu, harus cip. Terus sikap cara mewujudkan impian. Terus keyakinan. Ada yang kencang tadi? Yakin itu penting. Yakin diri, percaya diri.
Kita kenapa bisa bertahan kerja lama? Karena kita yakin bahwa minggu besok bakal dibayar, bahwa minggu depan bakal dibayar, bahwa bulan depan bakal dibayar. Begitupun sama di sini. Coba Bapak Ibu masih punya harapan? Pengen apa coba? Pengen rumah, Om. Pengen rumah. Tadi berucap, tapi mukanya blank. Apakah itu dia yang dinamanya impian? Harus dalam ya, pengen membahagiakan orang tua, berucap tapi mukanya blank. Itu bukan. Tadi Pak Wildan ya, pengen rumah, boleh. Pikiran ucapan adalah doa. Wajar di luaran sana. Om B, nggak logis lah, nggak apalah, karena hati dan pikiran sudah ada di tembokan. Hati dan pikiran sudah ada di tempat kerjanya. Mau bobo, ingat besok ngerjain apa? Orang Om B, bro besok Turki berapa hari? Bro besok Pangandaran berapa hari? Karena hati dan pikiran sudah ada di PT BIS. Nah, coba tadi pengen rumah. Yang berapa? 300 juta. 200 juta. Coba nanti kalkulator ya. Siapa namanya Dede ya? Coba 200 juta. Coba pengen apa lagi? Mobil ini kebutuhan betul? Masa kita punya anak 4 mau pakai motor pakai papan? Ya. Kebutuhan ya? Bukan gaya. Yang berapa coba? 200 juta. Avanza ya. Kalau cari carry di jalanan susah ya. Kalau Avanza tuh nggak salip. Salip ada lagi ya. Siap. Pengen apa lagi? Modal. Usaha. Modal. Cocok. Ini ajang cari modal betul? Iya. Modal berapa? 150 juta. Apa lagi? Pengen umroh. Pikiran ucapan adalah doa. Umroh berapa orang? 4 orang. 4 orang. 30 juta di sini ada, alhamdulillah ada umroh gratis. 30 juta kali 4 120 plus oleh-oleh 100 juta 150. berapa? 150 juta. Apa lagi? Udah dulu. Udah. Siap. Total berapa, Dede? 700. Berapa? 700 juta. Ini impian kan? Impian, anggap ini impian kita semua ya. Ya. Jangan sampai impian ini dikubur kembali, betul? Betul. Banyak di luaran sana yang impiannya itu banyak dikubur kembali. Tahu-taunya udah tua karena tidak tahu hitung-hitungannya. Betul. Kenapa nggak langsung ke inti? Saya jelasin dulu dari awal. Kita nggak bakalan tahu 1 tambah 1 2 kalau nggak tahu kuncinya. Betul. Iya. Nah, siap. 700 sama 1,67 besaran mana? yang di atas. Itu yang di atas. 700. Awildan bisa menabung berapa? Impian ini mau menunggu warisan atau hasil kerja? Hasil kerja. Pak. Hasil kerja, nggak nunggu warisan ya? Siap. Hasil kerja bisa menabung berapa? Kalau untuk sekarang belum bisa menabung, Om. Kalau nggak bisa menabung itu artinya impian ini bakal dikubur kembali. Betul. Upah aja berapa? Upah paling sampai 2.500.000, Om. 2.500.000. Kita tabungin semuanya ya. 2.500.000. 700 juta dibagi 2.500.000 sama dengan berapa? ADD. Berapa? Berapa bulan? 280 bulan. 80 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. 280 dibagi 12 23 tahun. sama dengan 23 tahun impian Awildan baru tercapai. Itu juga kalau bisa menabung 2.500.000 selama 23 tahun. Betul. Siap. Jangan panik ya. Mana tangan kiri? Tangan kiri. Coba. Beda nggak? Beda ya. Tangan kanan. Coba ditepukan bareng-bareng. Jangan panik ya. Nah, Siap. 23 tahun impian Awildan baru tercapai.
23 tahun sama 13 tahun aman mana? 13. 23 tahun sama 13 tahun aman mana? 700 sama 1,67 besaran mana? Padahal tadi gini. 23 tahun bisa nabung 2.500.000 demi impian segini, atau mending 13 tahun tanpa menabung mendapatkan segini, per bulannya segini di luar bonus ngopi-ngopi jutaan per hari. Mending mana? 13 tahun tanpa menabung. Berarti bagusan yang ini ya? Iya. Padahal ini tadi Om B berkata, ini bukan ajaran tim Om B. Ya, di tim Om B ada yang 8 bulan dapat. Ya, ada yang 7 bulan dapat. Gitu kan? Ada yang 1 tahun dapat. Memang waktu tidak sama. Kembali lagi ke impian kita. Seberapa besar impian kita dan keyakinan kita. Mending 23 tahun itu juga harus nabung 2.500.000 demi impian ini, mending 6 tahun tanpa menabung di luar bonus ngopi-ngopi 23 juta per bulan demi segini. Mending 3 tahun tanpa menabung, 3 tahun. mending 1 tahun tanpa menabung. 1 tahun. Bagaimana caranya? Gitu kan? Iya. Tapi sekolah juga kan nggak terus diulang-ulang. Besok kesini lagi ya. Soalnya 10 menit lagi. Lanjut Om. Lanjut. Siap. Katanya waktu adalah Uang. waktu itu. Mahal. Tapi kenapa banyak waktu dijual 6 juta per bulan? Bukan dalam artian tidak bersyukur. Kita bersyukur. Kalau ada yang lebih gede, kita pindah nggak? Bukan pindah, tapi cari sampingan ya. Iya. Sampingannya di mana? Di PTBS. Siap. Nah, 6 juta per bulan. Biasanya kerja berapa hari biasanya Pak? 26 hari. 26 hari. 6 juta dibagi 26 kurang lebih 230.000 per bulan. Biasanya berapa jam? 8 jam. 8 jam. 230 dibagi 8 jam 28.000, kurang lebih 28.000 per jam. Katanya waktu adalah kenapa banyak waktu dijual 28.000 per jam. Tapi tidak semua orang mendapatkan gaji 6 juta per bulan. Ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, bahkan lebih ngeri lagi ada yang 2 juta. Yang 6 juta ini sekolah nggak kira-kira? Sekolah ya. SD, SMP, SMA. Kira-kira ada yang SMA nggak di sini? Ada ya. Kira-kira orang tua kita mengeluarkan biaya berapa habis keluar SMA? Tak terhingga. Tidak terhingga ya. Kalau udah keluar SMA pasti dapat ijazah. Ijazah biasanya di kita ini selalu dibarterkan 6 juta per bulan. Ditukar sama apa? Sama pikiran, tenaga, waktu. Karena mereka tidak mau membangun aset sendiri. Apakah lagi berbisnis? Berbisnis. Cuman bisnisnya di orang lain. Yang 6 juta ini terpaksa atau dipaksa? Ada yang kerja? Terpaksa atau dipaksa? Terpaksa ya. Dicancang atau kecangcang? Kecangcang ya. Kecangcang kebutuhan ya. Terpaksa sama kebutuhan. Saya mau ilustrasikan, bukan disamakan, bukan supaya kita kebuka, gitu kan? Ada monyet, karena kenapa saya ilustrasikan ke monyet? Karena banyak teman-teman Om B yang kerja jadi tukang dugir monyet. Om B, saya 1 bulan bisa mendapatkan penghasilan 30 juta. Tapi kenapa saya pakai celana beginian? Karena kalau pakai celana bagus, pakaian bagus, gak bakalan saya dapat segitu, gitu kan? Nah, tahu nggak banyak? Tahu.
yang monyet bisa sepedaan? Tahu. Tahu. Di lampu merah. Lampu merah paling lama berapa menit? 1 menit. 1 menit ke sini, 1 menit ke sini, 1 menit ke sini, 1 menit ke sini. Si doger monyet atraksilah di sini. Ini anggap istirahat atau bagian orang lain. 1 menit, 2 menit. Di situ banyak motor, banyak mobil. Banyak motor, banyak mobil. Kira-kira dari 2 menit ini mendapatkan berapa dari sekian banyak motor dan mobil? 10.000. Kadang ada yang ngasih 1.000, 2.000. Kalau ditotalin mah nyampe lah 10.000, 20.000. Ya. Kita ambil 2.000 aja. 2.000 ya. 2.000 per 2 menit. 1 jam ada berapa menit? 60 menit. 60 menit dibagi 2 karena ini tadi per 2 menit ya. Ini bagian istirahat. 60 dibagi 2. Dibagi 2 menit. Sama dengan 30 menit. 30 menit dikali 2.000 aja. Kita ambil kecil. Dikali 2.000. Sama dengan 60.000 per jam. Jangan lihat ke sini ya. Per jamnya jangan lihat ke sini. Kita samakan kerjanya 8 jam. 60.000 dikali 8 jam. Kurang lebih 480.000 per jam. Kita samakan per 26 hari kerjanya. 480.000 kurang lebih 12.400.000 per bulan. Ini per hari ini. Nih 480.000 per hari. 480 dikali 26 hari 12 juta kurang lebih 12.400.000 per bulan. Kenapa monyet bisa mahal? Karena si monyet mau menggali potensi yang ada dalam dirinya. Terpaksa atau dipaksa sini si monyet? Dipaksa. Dicancang atau tidak? Cancang. Kenapa enggak dilepas? Kalau pengennya lepas enggak sih monyet? Pengennya lepas. Kenapa tidak dilepasin? Karena udah berpotensi itu semuanya. Betul. Kita balik lagi ke sini. Bukan disamain. Yang kerja 6 juta itu pengennya lepas nggak dari tempat kerjanya? Lepas. Pengen. Pengennya lepas. Tapi kalau nggak kerja, dia nggak bakal punya duit, dapat duit ya. Iya. Paling digerek lah dikit-dikit, digerek dikit-dikit naik gaji ya. Semestinya muliaan kita ya. Semestinya muliaan kita. Nah itulah kenapa Om B antusias di bisnis ini. Terus kenapa Om B dari dulu nggak pernah kerja, gitu kan? Nggak pernah kerja. Jadi selalu cari bisnis. Gitu kan? Nah mungkin next ke inti ya. Udah nggak sampai atau besok lagi? Sekarang Lanjut sekarang. lanjut ya. Iya. Siap.